Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Pada video kali ini gue mau ngebahas terkait saham US lagi ya, dimana 2 minggu yang lalu gue udah janji ya bakal rutin update untuk perkembangan portofolio di saham US gue. Yang mana di sini gue investasi di aplikasi GoTrade ya teman-teman. Dan disclaimer dulu ya, di sini gue nggak disponsori oleh GoTrade dan gue di sini cuman share aja pengalaman gue selama berinvestasi di aplikasi GoTrade, dan gue di aplikasi GoTrade itu membeli saham-saham US seperti ETF, S&P 500 dan sebagainya. Oke, kalau gitu gue coba untuk rekam dulu ya si aplikasinya. Oke, udah muncul ya. Nanti videonya akan gue tampilin di sini ya teman-teman. Oke, nah gue nggak nyangka ya untuk perkembangan di saham US ini, yang mana kan kalau nggak salah di minggu kemarin tuh lagi ada isu Venezuela versus Amerika ya. Gue nggak nyangka banget nih, yang mana hal tersebut tuh nggak mengakibatkan apa-apa nih untuk saham Amerika ya. Gue kira itu bakal koreksi dulu terus nanti bakal rebound lagi. Taunya pas gue cek tuh dari minggu hari Senin kemarin ya, gue cek sampai sekarang itu nggak ada efek sampingnya lah ke saham-saham US ya, yang ada malah terus naik gitu ya. Ya meskipun naiknya nggak terlalu signifikan ya, baru cuman beberapa persen doang. Oke, untuk mempersingkat waktu di sini gue coba tampilin ya untuk portofolio gue. Oke, nah seperti yang kalian ketahui kalau dicek di video-video gue yang sebelumnya tuh yang 2 minggu yang lalu, itu untuk S&P 500 ini bisa dibilang untuk returnnya itu atau hasilnya udah sekitar 6% ya kalau di minggu kemarin, dan sekarang itu lumayan naik ya, ya sekitar 7,2% untuk saat ini ya, yang mana itu kenaikannya ya nggak terlalu banyak sih, cuma 1%-an. Dan di saham-saham yang lainnya kayak misalnya saham di Google ini, Google yang kelas A ini udah naik 3%, meskipun gue cuman alokasiin dikit ya, di sini cuma $35. Itu cuman iseng-iseng doang nih di bulan Desember kemarin. Kalau bulan Desember akhir ini gue coba beli di saham Google. Soalnya gue itu ada rencana untuk di tahun ini gue bakal melakukan DCA rutin nih untuk di saham Google ini. Ya mungkin nanti nominalnya berapa nanti belum gue tentuin ya, yang pastinya untuk di tahun ini gue pengen besarin dulu bobot gue di saham Google ini. Meskipun ya saham Google ini kan udah termasuk di saham S&P 500 sama di Nasdaq juga sebenarnya ya. Soalnya kan itu di ETF Nasdaq sama S&P itu udah termasuk sekitar 500 sampai 100 besar saham-saham besar Amerika Serikat ya. Cuman kan kalau berdasarkan persentasi atau kenaikan harga sahamnya tuh sangat-sangat jomplang banget ya teman-teman, sangat-sangat beda jauh nih. Yang mana kalau 5 tahun terakhir kalau kita cek untuk saham Google sendiri ya, ini yang kelas A ya teman-teman, itu udah naiknya tuh sekitar 225%. Kalau dilihat di grafiknya ini lumayan ngeri ya, dimana gue ataupun kalian pasti punya kekhawatiran sama, apakah gue beli di pucuk atau enggak gitu. Gue pun dulu mikirnya gitu tuh pada saat gue beli di area-area tahun 2025 awal ya, yang mana kan dulu gue pernah beli juga tuh untuk saham-saham US, cuman ya gara-gara ada isu-isu Trump yang tarif dan lain sebagainya kan gue tekot lagi tuh. Kalau kalian pengen dengar ceritanya ada tuh di video-video gue yang lainnya, lu bisa cari aja di video gue di channel gue ya, seperti itu. Nah gue dulu juga berpikiran seperti itu tuh, kalau nggak salah tuh di tahun, bentar ya saya coba cek dulu yang ETF nih. Nah di tahun 2025 bulan Januarian ya kalau nggak salah tuh, ini kan gue dulu beli kalau nggak salah tuh di tanggalan segini ya, tanggal 2 Januarian. Gue mikir wah ini udah pucuk nih, soalnya kemungkinan nanti bakal turun dalam banget gitu atau bakal koreksi. Ya tapi emang benar bakal koreksi di kemudian hari, cuman pada saat koreksinya tuh nggak bisa dibilang nggak terlalu lama ya, cuman beberapa bulan doang. Insan udah tuh langsung bikin ini baru, nilai ATH baru ya, intinya seperti itu. Nah gue juga berpikiran yang sama untuk yang Google. Gue nggak akan, kalau menunggu momentum ya, gue sebagai orang biasa terus yang pegawai kantoran, dari masuk dari jam 9 sampai jam 5 itu kadang buat nyari momentum yang pas itu sangat-sangat sulit sekali ya. Soalnya kan fokus kita di jam tersebut itu ya udah fokusnya ke kantor aja gitu. Kita kadang nggak ngecek detail lebih lanjut terkait market dan lain sebagainya tuh. Jadi dikarenakan gue nggak bisa ngecek lebih detail terkait market dan lain sebagainya, nggak bisa mantauin
terus lah intinya seperti itu. Ya udah gue lakukan yang namanya tuh DCA teman-teman. Soalnya kalau misalnya kita nunggu momentum itu sangat sulit banget didapat ya, kayak misalnya untuk saham, contoh lah saham Indonesia kemarin tuh kayak contohnya yang Bumi. Itu gue juga beli sebenarnya teman-teman. Itu gue beli di average 140-an ya itu. Dan gue itu belinya nggak bener-bener nggak nunggu momentum. Gue emang udah nyicil tuh dari bulan Oktoberan, kalau nggak 1 Oktober, yang harganya tuh dari 120 kayak gitu-gitulah, harganya tuh 120, 115, terus naik lagi 130, turun lagi. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, gue nggak jual atau nggak apa ya, nggak melakukan aksi jual beli lah di situ ya. Gue cuman ngumpulin aja, kalau misalnya ada sisa 1 juta terus 500 ribu ya gue beli aja tuh saham Bumi. Soalnya gue tahu nih untuk saham Bumi ini ya bisa dibilang kan di tahun 2025 itu lagi happy-happynya tuh untuk saham-saham Konglo dan sebagainya. Jadi udah gue bakal tahu nih kapan nih saatnya saham-saham Konglo buat yang bakery ini bakal naik gitu ya. Kalau dilihat di histori kan kayak misalnya Pak Pepe, terus Konglo-Konglo yang lainnya kan sahamnya udah pada bertebangan tuh. Ya tinggal saham-saham yang kayak gini aja nih, kayak saham-saham Bakri kayak Bumi. Terus kalau untuk yang BRMS, Dewa dan lain sebagainya kan udah pada terbang tuh. Gue kalau lihat Bumi itu ini sangat-sangat miris, soalnya nggak kemana-mana harganya gitu. Sedangkan kalau dilihat di sisi average pas Salim pas beli Bumi itu kan sekitar 120-an ya. Kalau menurut gue sih itu udah layak buy banget ya gitu. Soalnya kita kan bisa dibilang kita sebagai retail gitu, dan average kita tuh terhadap saham Bumi tersebut ya sama kayak ya Konglo pas Salim itu belinya juga ya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi gue nggak nunggu momentum juga tuh untuk yang di Bumi, ya udah gue beli aja gitu DCA per hari, per bulan. Kalau misalnya ada duit sisa di RDN, beliin aja gitu kan, daripada gue pusing mikirin mau beli saham yang mana. Pada saat itu kan lagi pusing tuh, mau semuanya naik tuh, emas dan sebagainya semuanya naik, ya pusing juga mau nyari yang mana. Sedangkan gue kan emang bisa dibilang terbatas banget ya waktunya, itu nggak bisa cek setiap hari di market dan sebagainya. Jadi ya udah gue beli DCA aja, dan itu alhamdulillah terbukti gitu kan, sampai saat ini udah naik sekitar ya 100%-an lebih gitu ya, udah beggar gitu. Dan gue udah melakukan realisasi penjualan di saham tersebut ya. Kalau berdasarkan nominal nggak terlalu besar ya teman-teman, soalnya kan untuk saham-saham seperti itu gue nggak alokasiin terlalu besar juga untuk investasi di saham tersebut seperti itu. Oke, balik lagi nih ke saham yang US. Gue juga bakal melakukan hal yang sama di saham Google ini ya. Soalnya kalau berdasarkan track record dan gue coba analisa di entah itu di ChatGPT dan lain sebagainya, untuk BBV-nya sih di sini bisa dibilang cukup besar ya teman-teman, itu sekitar 10 kali. Cuman dan kita cek juga untuk PE ratio-nya itu sekitar 31 kali. Cuman gue tanya ini ke ChatGPT dan lain sebagainya, itu masih layak buy nih untuk yang Google ini. Kalau misalnya berdasarkan pertumbuhan laba bersih dan sebagainya, ini untuk Google udah oke banget. Dan juga berhubung gue ini emang basicnya itu di dunia teknologi ya, pekerjaan gue itu berhubungan sama programmer dan lain sebagainya. Jadi gue tahu nih produk-produk yang ada di Google ini, kayak misalnya untuk kemarin itu lagi hype-nya kalau dilihat di laporan keuangan tuh terkait untuk Google Cloud Platform-nya ya. Itu kayak kalau di Amazon tuh kayak AWS-nya itu emang lagi ngasih revenue yang paling besar di saham Google. Dan berhubung gue juga pernah pakai produk si Google ini buat GCP-nya, soalnya itu sangat-sangat membantu banget. Dan kalau dicek juga untuk project-project di luar sana gitu, kayak misalnya kawasan Jakarta lah, terus terutama di kawasan SCBD gitu ya, dia si servernya tuh udah pakai GCP atau GKE ya kalau di bahasa kalau di orang-orang IT itu ngomongnya tuh, kalau GKE itu kayak Google Kubernetes Engine-nya lah kayak gitu. Nah itu tuh udah pada pakai tuh di sana. Yang biasanya kan kalau orang-orang sana tuh pada pakainya tuh kayak misalnya AWS dan lain sebagainya. Ini gue lihat tuh di habitsnya tuh udah mulai beralih, nggak tahu ya kenapa. Apakah emang ada apa ya kayak SWOP atau gimana gitu yang mengakibatkan mereka harus beralih antara server on-premise jadi ke cloud atau lain sebagainya. Gue nggak paham juga ya mereka seperti apa, soalnya gue nggak kerja di situ. Cuman gue pernah handle proyekan di daerah tersebut doang gitu, seperti itu. Nah kalau ditanya untuk rencana beli saham Google ini sampai kapan sih? Kemungkinan gue bakal rutin DCA ke saham Google ini sampai akhir tahun ini ya teman-teman. Cuma nanti bakal diupdate lagi gue entah di setiap 6 bulan atau 12 bulan apakah gue masih
bobotnya paling besar itu di Google atau bakal didistribusin dan lain, itu kan selalu update ya, namanya juga market gitu. Gue selalu kadang meskipun nggak sering ngecek market juga, kita selalu cek dulu lah misalnya posisi saat itu apakah masih layak dibeli atau enggak. Biasanya meskipun itu enggak setiap hari ya, kadang ya lu luangin waktu aja seminggu sekali 2 jam atau 1 jam juga, lu pasti udah dapet decision untuk melakukan apa ke depannya seperti itu. Nah, kalau dilihat di posisi gue saat ini ya, ini udah lumayan banget ya, dimana untuk portofolio gue di saham US ini alhamdulillah semuanya tuh hijau teman-teman. Yang mana yang paling besar itu S&P 500 ya, kenaikannya tuh kurang lebih sekitar 7%, terus ada Nasdaq ini sekitar 4,7%, dan selanjutnya ada Google. Yang gak nyangka itu Google ya naiknya udah lumayan drastis nih di minggu-minggu ini ya. Sedangkan di minggu kemarin tuh kalau lu lihat portofolio gue itu naiknya cuman gak naik, malah ya kalau nggak salah tuh minus berapa persen gitu ya. Dan itu bisa langsung rebound tuh dalam beberapa hari dan minggu doang gitu ya untuk saham Google seperti itu. Dan juga untuk saham Google ini kenapa gue mau DCA itu ya karena kalau nggak salah tuh Warren Buffett juga di perusahaan Berkshire Hathaway-nya itu dia beli juga ya saham Google ini beberapa persen, itu lumayan banget. Jadi gue ya coba ikutin aja lah dari sisi mereka seperti apa. Jadi banyak nih acuan literasi gue tuh kenapa perlu beli saham Google ini ya teman-teman. Oke. Dan juga di sini gue disclaimer dulu ya, nggak ngajak kalian untuk beli instrumen dan sebagainya. Cuman gue bilang aja kalau misalnya lu pengen melakukan beli saham US ya, kalau emang hati nurani dulu pengen berkata tersebut ya udah beli aja gitu. Soalnya bisa dibilang kan kalau investasi itu kita mainannya tuh waktu ya teman-teman. Dimana lu makin nambah umur ya, waktu untuk berinvestasi itu makin dikit ya. Ya ibaratin kayak inilah, lu hidup di dunia ini kan misalnya ada apa ya, ada batasannya gitu. Ada batasannya, misalnya umur manusia tuh ya kita hitung 70 tahun lah ya. Misalnya lu saat ini umur 30 tahun ya, berarti lu sisa spare waktu tuh sekitar 40 tahun ya, yang mana lu harus bisa optimalin lah waktu tersebut, entah itu buat investasi atau dan sebagainya, agar lu di kemudian hari bisa menikmati hasilnya tersebut. Seperti itu. Yang mana gue sebagai karyawan biasa otomatis kan ending gue tuh ingin sama seperti yang lainnya gitu, ingin financial freedom. Jadi gue nggak pengen tuh terikat 9 to 5 dengan pekerjaan yang mana hal tersebut tuh kayak membelenggu gue gitu ya untuk melakukan hal-hal yang pengen gue sukai untuk kedepannya seperti itu. Oke, mungkin sekian ya untuk video recap weekly untuk saham US ini ya. Gue berharap mungkin selalu naik ke depannya ya, meskipun nanti bakal ada koreksi-koreksi kecil ya, gue bakal tetap update ya, meskipun ada koreksi kecil atau koreksi dalam, gue tetap update ke kalian. Seenggaknya gue bisa menemani kalian juga dalam berinvestasi di saham US. Oke, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait saham-saham US ini, terus pakai aplikasi apa, lu bisa komen aja di kolom komentar. Terus misalnya ada kritik dan saran terkait video ini, gue sangat terbuka juga, lu bisa komen aja di kolom komentar. Sekian dari gue, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.